Waduh, jadi kayak dewan ini. Amin. Oh, sehat-sehat Ibu, sehat. Wow, kamu luar biasa. Wah. Kalau jauh ke sini aja. Aku tahu ada aku di hati kamu. Nih, maafin ya, maafin ya. Iya. Ya. Siap, siap, siap. Udah kenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji dulu ya. Wow. Wow. Amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Alhamdulillah. 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 Allazi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradhin. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Sengaja gue panjangin gitu ya. Awas, hati-hati kalau mau ngaji, mau bener sama kiai, sama ustadz. Kalau mau rame sama saya. Masalah bener sama enggak saya juga nggak tahu. Saya mau ngomong aja, yang penting kan duit udah masuk. Jadi kalau mau bener sama kiai, mau belajar ngaji sama kiai, mau pinter ke pondok. Kalau ke saya mah ya kadang-kadang separuh benar, kadang-kadang separuh PA. Ya, jadi jangan serius-serius. Ngaji juga jangan serius-serius. Kita di depan kiai 3 jam gak bergerak, kebangetan serius. Udah tua umur 50 sama kiai deket 3 jam gak bergerak, kolesterol naik. Jadi cari senang, jangan cari susah. Ngaji juga ya. Nah kalau sama saya ajak senang. Girang aja girang, kalau nggak girang duit saya balikin. Jangan serius-serius, jangan serius-serius, canda aja. Penting kita kumpul begini udah ngaji. Segini aja udah cakep, pahalanya gede, ada ntar di surga. Ya, kita bikin acara begini, makanya kalau orang tua yang paham bikin acara khitanan aja begini nih. Saya habis dipotong malah tinggal pergi. Memang mau hajatan gak ada duitnya. Anak bapak saya anaknya 13. Sunatin atu yang laki ada 8 lah, kalau ngikut sunat semua bapak saya ya jual rumah. Makanya saya disunatin dipotong doang. Potong juga ujungnya dikit doang. Iya kata bapak saya jangan banyak-banyak. Ntar nambahinnya susah gitu. Yang ada aja di pola udah gitu.
Makanya kalau namanya sunat tuh jangan banyak-banyak, ikit aja. Kalau kebanyakan ntar juga rugi kita tekor. Ya, yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Hadi Prianto beserta Ibu Rubiati, makasih udah ngundang saya. Alhamdulillah listrik saya nggak jadi dicabut. Juga adik kita yang di Khitan, ya Abang Surya Habi, umur berapa? 12. Khitannya kapan? Hari Rebo kemarin, berarti udah kering dong. Hah? Beloman? Hah? Tapi udah kelihatan kan? Agak mengkilat kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Ya, cakep, mudah-mudahan jadi anak soleh, amin. Jadi anak yang cerdas, amin. Sayang ibu bapaknya, amin. Berguna bagi bangsa, agama dan juga negaranya, amin. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Mukarram Ustadz Nisan, sesepuh dan tokoh kampung Koang. Bapak Ustadz, mohon ikhlas, yang mana Pak Ustadz? Oh, kurang sehat, kita doain mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kasih sehat. Juga akhinal kiram, sahabat saya, guru saya, kawan saya, Kiai Ahmad Saidi Soleh, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jannah. Juga Al-Mukarram Ustadz Ahmad Syakir selaku sesepuh kita, mohon ikhlas Kiai. Juga Al-Mukarram Ustadz Ahmad Hadami SPDI selaku tokoh agama, mohon ikhlas guru. Juga Bapak Ari Andi Siswanto selaku tokoh masyarakat, mohon izin ayahku. Juga Bapak Muhasan Ketua RW, maafin ya, RW 05 Pegadungan. Juga yang saya hormati Bapak Madroji selaku Ketua RT, maafin Teh, RT 04 Kampung Koang. Ya, saya masuk ke kampung sini, kampung cakep banget ini, namanya Kampung Koang. Itu kalau ada yang putih tuh di belakang rumah suka bunyi koang koang. Oh, itu soang. Maaf. Emang masih bego saya. Itu soang. Kenapa cakepnya, saya lihat di depan rumah tuh ada apa namanya? Ada bambu ya. Ya, apa? Zakat Koang, apa namanya? Kampung Zakat Koang, KZK. Oh, cakep itu. Cakep, bisa jutaan ya sebulan. Mudah-mudahan berkah. Kampung kita berkah, orang-orangnya berkah, ya sehat. Kenapa? Karena udah diajarin sedekah. Walaupun kita nggak tahu pakainya, negara aja nggak nyuruh tuh naroin bambu di depan rumah. Ya berkah, mudah-mudahan anak-anak kita kampung-kampungnya juga masuk surga, amin. Karena ada KZK-nya. Orang yang rajin sedekah, yang rajin zakat, insya Allah Allah jauhkan dari segala macam penyakit. Karena as-shadaqatu tanfa'ul bala, ya, yang bisa nyegah bala, ya sedekah. Makanya kemarin waktu ada goyang di sini kan nggak goyang gede kan? Ya karena ada itu tadi tuh bambu yang isinya duit. Dan abang-abang saya, para tokoh, para sepuh, adik-adik saya, teman-teman saya, emak-emak saya, juga seluruh warga kampung Koang, saya nggak sebutin satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita kumpul di sini bersilaturahmi, Allah berikan pahala silaturahmi, panjang umur, sehat, banyak rezekinya, dan ngurangin dosa-dosa kita. Itu diantara sekian banyak pahala silaturahmi. Kenapa saya nggak sebutin bapak-bapak saya, abang-abang saya? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah kalau ada gue bacain. Ya juga mohon ikhlas ini, saya agak di atas ini. Bos Adi maaf ya. Ini mah kelihatannya ceramah padahal malah lagi nyari DP Ninja ini. Ya. Jadi apa namanya ya? Ya ceramah gitu, kelihatannya mah ceramah. Udah mah bagaimana aja, akal-akalan usaha. Ya. Jadi kalaupun ada bahasa yang kurang enak, ya memang bukan bahasa MUI. Saya nggak berhak mengeluarkan fatwa halal haram karena itu tugas MUI. Kalau saya mah
Ya jadi ustadz juga yang emang main di Para Pencari Tuhan. Ibu masih ingat bulan puasa yang main Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry itu aku. Ya yang kelihatan jadi ustadz takut banget sama bininya. Ya itu mah ceritanya takut, aslinya mah ya iyalah, emang harus takut kita sama bini, aman. Jadi sebagai suami sama istri harus takut, karena yang namanya suami pengen aman harus selalu salah dan ngalah di depan bini, maka kita mulia di hadapan istri kita. Jadi yang namanya istri nggak ada salahnya, benar terus. Kalau suami salah terus, di rumah mulu katanya, di rumah mulu, begitu kita jalan ngayap mulu. Ya benar ya, gitu kira-kira abang begitu tuh. Jadi pengen cakep mah udah ngalah aja, menang juga nggak bakalannya ya. Makanya mama ahli surga semua, amin. Ibu-ibu kita, istri kita, wanita-wanita yang ada di sini seluruhnya mudah-mudahan masuk surga duluan. Biarin abang kita belakangan, biarin lah suami mah belakangan ya, biar bini aja duluan, amin. Ya kalau dia belakangan berisik. Jadi mendingan istri kita masuk surga duluan. Kalau kita tinggal aja, kondangan aja kita dicariin, sampai lagi masuk surga nyari-nyari kita nggak ketemu. Makanya mudah-mudahan ibu masuk surga duluan, amin. Biar suami ibu di samping ibu belakangan. Ya, kalau ibu belakangan berisik, ya, duluan aja. Ya mak ya, karena emak capek, jadi emak capek, jadi emak capek, jadi istri juga capek, bener. Dah, bentar kita ngaji dulu. Acara hitan kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener kita. Iya, kita ngaku bener juga nggak pantas. Haji Akri begini kelihatannya kayak orang baru kelihatannya. Aslinya emang abang tahu kalau saya lagi bohongin? Nggak tahu kan ya kan? Yang tahu dosa kita sama Allah. Orang lain bisa kita bohongin. Makanya saya terang-terangan aja. Sebenar-benarnya kita belum benar. Bahkan kalau kita ngaku benar juga belum tentu berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar. Datang ujuk-ujuk ke rumah kita sopan, nunduk-nunduk, kita kasih kopi, kita kasih minum, kita kasih makan, kita kasih ongkos. Begitu kita tinggal, motor hilang. Kelihatannya orang benar, ternyata bukan orang. Berapa banyak mata kita ketipu sama orang yang ngaku-ngaku bakal ngurusin kita, bakal ngajak bisnis ke kita. Berapa banyak kita ditipu sama orang, kelihatannya benar, ternyata bukan orang benar. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, seenggak benar-benarnya kita pengen masuk surga sama orang-orang yang benar. Terang-terangan aja saya jadi ustadz itu panggilan aja, sebutan al-mukarram, sebutan ustadz itu penghormatan. Aslinya mana ada manusia yang benar? Kasih tahu saya. Apa yang disebut al-mukarram itu orang suci? Belum tentu juga model kita mah. Makan sebakul berak sepengki. Dipanggil al-mukarram, mulia, yang mulia dari mana? Ya, itu buat sebutan kiai boleh, kalau sebutan saya jangan. Tambahin kalau mau al-mukarram, beng. Jadi siapa orang yang paling benar kata guru saya, Bang Lukman? Orang yang paling benar itu yang meninggal dunia husnul khatimah, enggak ada fitnah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini siapa yang paling benar? Bisa jadi yang dengerin ceramah saya lebih benar daripada saya yang ceramah. Bisa jadi yang masuk surga duluan yang dengerin ceramah saya. Yang lagi ceramah mah nggak jelas. Ya bu, yang dengerin ceramah tawadu, hormat, santun, enak, polos gitu. Yang ceramah takabur. Kira-kira yang tawadu sama yang takabur cakapan mana? Yang tawadu. Saya emang ngomong begini juga kelihatan, gagah. Ya emang udah DP masuk gimana? Jadi mudah-mudahan kita masuk surga karena orang-orang tua kita, amin. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Mudah-mudahan Allah masukin kita bareng ke surga dengan orang-orang tua kita. Biarin kita nggak bareng pejabat, nggak bareng presiden, nggak bareng artis, nggak apa-apa.
Yang penting besok kita masuk surga bareng sama orang-orang tua kita. Sesuai yang kita aminkan dari guru kita. Irfa'allahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyiat. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Kalau kita masuk surga sendirian, enggak pantas. Enggak cocok, dari mukanya udah paham kita. Iya, bangsa rada-rada burak gitu. Harus bareng sama orang tua kita, baru bareng sama guru kita. Makanya dalam hidup mesti berguru, abang. Kalau kita nggak besok masuk surga di depan sono, di akhirat kita bingung ngikutin siapa. Kalau ada guru pasti guru manggil, atau kita juga manggil guru masih pantas, jangan ditinggal. Tapi kalau kita nggak ada gurunya, mau kemana, abang? Udah orang tua kita memang dulunya sama guru kita juga nggak pernah berguru, besok kayak orang mabok obat, pengak gitu. Ya, makanya mumpung di sini ada guru kita, ada kiai kita, belajar. Saya juga biar begini-begini belajar ngaji sama kiai. Demi Allah, saya belum pernah belajar ngaji sama eyang-eyang begitu, belum kayak eyang subur apa gitu, belum pernah gitu. Artis kan banyak, saya emang enggak. Saya belajar ngaji juga sama orang Arab juga enggak, saya belajar ngaji sama wak saya. Saya kalau ceramah barang Habib saya udah minder. Hidung saya kekecilan. Bukan nggak menghormati dan menghargai zuriat, enggak, malu aja gitu. Saya begini pakai gamis kepanjangan, ya abis cengser kemana-mana. Kita nyampe di rumah lah tai ayam dulu. Jadi kalau saya gitu, kalau yang gede tinggi cakep bagus. Ya kalau saya emang udah badan sengkok begini. Ya hidung juga namanya udah pas-pasan. Bukan pesek ini, bukan tawadu, kebangetan sopan jadi ambles pisan. Ya. Tapi kata guru saya juga begitu, mendingan hidung kecil, akhir hayatnya pada saat sakaratul maut lebih lama awet napasnya. Kan hidungnya kecil, jadi napasnya kecil. Tapi orang yang hidungnya gede, panjang, lobangan, itu boros katanya. Jadi akhir hayatnya kita mah 3 jam, dia mah 1,5 jam udah habis. Jadi mendingan hidung kecil, aman. Hidung Indonesia segitu ukurannya. Jadi jangan pakai dioperasi, disuntik, diangkat lagi, jangan. Artis banyak tuh, akhirnya merah doang kayak tomat. Biarin begini aja, awet, mudah-mudahan ntar matinya rada lama kita. Karena nggak boros napasnya. Yuk, apa itu hitan? Apaan ya? Yang dihitan tadi apa tadi? Yang dibuang apanya? Oh, kulitnya. Iya, kalau yang dibuang palanya bugel dia. Dia jelek banget. Ada telur nggak ada palanya. Ya susah kita punya burung nggak ada palanya. Apa yang mau kita empanin dia? Benar. Ya, emang pinter. Jadi yang dibuang kulitnya ya, kulitnya. Ya, jadi Surya waktu sunat yang dibuang kulitnya, sama saya juga. Kulit palanya, bukan kulit telurnya. Nah, kalau ada telur juga nggak ada kulitnya, jelek banget. Iya, bukan putih jadi merah gitu. Jadi disebut hitan itu kalau buat laki-laki namanya buka helm. Jadi kalau laki-laki disunat buka helm. Jadi kalau palanya dibuka, ini maaf ibu ya, bukan lagi nyeritain jorok, ini bukan. Kan emang sunat. Ya, ibu kan nggak pernah ngeliat kan, tahu kan rasanya aja, ya kan? Ntar dia pulang baru mikir, buset yang ceramah PA ya. Jadi disebut khitan itu buka helm buat laki-laki. Ya, disebut buka helm. Sunnahnya buat laki-laki, wa mukarramatul nisa itu buat perempuan. Kalau perempuan buang jengger namanya. Dengerin dulu ngapa? Laki-laki buka helm, perempuan buang jengger. Jangan kebanyakan jenggernya dibuang. Nanti syahwatnya hilang, jadi dingin. Ini yang agak-agak susah tuh. Yang romannya udah dingin aja ngeliat laki, uwe gitu. Ada yang begitu. Ada juga ibu-ibu kalau ngidam ngeliat suaminya sampai enak banget. Suaminya ngomong dikit dia bau bener. Tapi kalau dikepretin duit nggak enak. Ngeliat suami lagi bungung, suaminya pegang duit gini-gini nih, uwe-nya hilang.
Ya, jadi supaya apa dibuang palanya? Supaya bersih. Karena agama kita, agama Islam itu agama yang bersih. Al-Islamu nazifun. Islam itu agama yang bersih. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Enggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang Jadi kita diajarin bersih. Karena di palanya itu kotor. Coba dah pegang. Masing-masing longok dah. Ya, gue ngeliatin aja jadi kayak orang bego deh. Ya udah, itu masih kecil, udah sekarang mah nggak usah ditengok abang. Ya, sering disikat aja pakai kit. Insya Allah mengkilat. Glowing, iya glowing. Nah kalau kira-kira pengen seger terus, jepit sama kanebo basah. Enggak gampang kendor dia kalau pakai kanebo. Kisut kedinginan dia. Ya bu. Supaya apa? Bersih. Pakaian kotor dicuci supaya bersih. Kita mandi supaya bersih. Motor dipakai dicuci lagi supaya bersih. Kalau udah bersih enak gak dipandang? Kita kumpul ini di tempat yang bersih. Tempatnya bersih, cakep lagi. Yang hadir juga bersih. Coba kalau kira-kira habis dari got kemari, pantas nggak? Kagak ada yang deketin, jebau. Benar. Jadi yang namanya kita bersih sampai ke tempat yang bersih. Tuh, kalau udah bersih enak nggak? Enak ibu. Ya dipegang juga enak. Kan udah bersih. Habis sunat ya, enak dilihatnya. Coba kalau masih ambak-ambakan, nggak enak. Kalau udah bersih enak, cakep dilihatnya. Nanti kalau udah sunat biasanya cepet gede, badannya cepet tinggi, otaknya rada tokcer. Saya waktu sebelum sunat badan saya bogel, buncit. Padahal bapak saya pengen banget punya anak jadi polisi. Saya dinamain Akri. Akri itu dulu sebelum Akpol. Akri itu singkatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama saya dulu, cuman karena begitu lahir bogel, sengkek gitu, tinggi kagak, pendek kagak, akhirnya saya nggak cocok jadi polisi, nggak keterima. Saya nyobain juga sih jadi polisi tidur. Nyesek banget diinjekin gojek mulu. Kalau udah bersih ntar nih gampang, badan bersih enak. Ibu kalau gelasnya bersih, masuk kopi cakep nggak? Masuk teh manis cakep nggak? Masuk susu cakep nggak? Cakep, karena gelasnya sudah bersih. Begitu juga kalau adik kita udah bersih, anak kita udah bersih, ilmu gampang masuk kalau tempatnya bersih. Bagaimana bersihnya? Tuh istighfar banyakin. Kalau habis sholat, kita habis sholat tuh nggak buru-buru bangun, diajarin istighfar, ngikuti nama imam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa zunub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dulu nggak belajar kita mahroj, enggak. Zaman dulu mah emak-emak asal kesel juga. Bagaimana iramanya lagi kesel aja, lagi enak ya astagfirullahaladzim, bari kesel aja astagfirullahaladzim. Boleh, emang apa? Susah senang kita tetap curhatnya ke Allah. Susah senang tetap curhatnya ke Allah. Ngadunya kita ke Allah. Sholat kita cakep, kok pakai istighfar? Yang sunnah-sunnah buat menyempurnakan yang wajib. Makanya selesai sholat jangan kemana-mana, duduk bareng dengan imam, pasti ngikut astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Terus Allahumma anta salam wa minka salam walaika yaudus salam bahayina rabbana bisalam wa dakhilal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dulu saya ngikut-ikut orang tua nggak paham Bu apa itu tajwid. Masuk ke mushola ngikut aja la ilaha illallah, nggak paham. Karena keseringan kita ngikutin orang tua baru cakep. Udah gede kita dandanin, makhrajnya bagusin, suaranya cakepin, cakep nyetel. Makanya beruntung. Pak Hadi ini beruntung. Beruntungnya apa? Punya anak cakep, ngerti. Bapak girang. Orang tua juga yang ngerti tahu. Bapak kata Nabi, akrimu auladakum. Saya lagi ini mulu, jadi lagi ceramah mulu gitu, jadi agak-agak serak-serak demek gini. Iya emang pasaran lagi bagus ini Maulid. Iya. Tadi pagi saya di Cikarang, acara juga nggak nanya kan? Ini lagi ngagul ceritanya. Jadi pagi ceramah di Cikarang, malam di sini gitu. Saya malam 1 siang 1. Saya bilang tadi mau jadi gitu. Kalau saya acara nggak banyak-banyak. Jadi nggak ada istilah kata acara, wow datang telat atau sebelum acara udah minta ceramah duluan bakal pindah lagi. Saya emang enggak, atu aja. Asal harganya saya rapihin gitu aja. Iya kalau mau bener sama kiai kan, kalau rada PA sama gua. Kadang-kadang yang bener banget mah nggak mahal. Ya, nah yang kira-kira nggak jelas tuh rada mahal. Itu aku. Akrimu auladakum wa hassinu asma'ahum. Orang-orang tua yang paham, muliakan anak-anakmu dan baguskan nama-namanya. Jangan asal bikin nama juga. Jangan asal ngurusin anak juga Ibu. Sayang anak kita beranakin, emang gampang beranak. Ayo Ibu, ngerasain kan ngeden sekenceng-kencengnya. Kadang-kadang mau beranak apa gitu. Bayi belum keluar yang kuning nyusul, iya kan? Itu rumah saya deket sama puskesmas. Begitu ngeden, kekencengan, bayi belum nyeplos yang kuning nyusul. Kalau dua-duanya bayi kembar siam. Kalau yang satu bayi yang satu kuning itu kata suster kembar tokai. Jadi yang dicuci yang bayi. Kalau yang kuning jangan dicuci, murag. Ya. Kalau yang kuning jangan dicuci, jangan dicomot, biarin aja. Dibawa air ke sana biarin. Jangan dicuci, murag, ujungnya patah. Capek waktu ngelahirin anak, capek Ibu. Ngandungnya capek, ngidaminnya capek. Berapa banyak Ibu ngeden kekencengan, bayinya lahir, ibunya lewat. Kekencengan, matanya nggak ada, hitamnya putih semua. Habis ternyata. Jadi besok kalau ngeden dipirit ya Bu ya, kayak main kiu-kiu gini. Jangan semuanya. Ini mama ahli surga, kenapa? Karena selalu capek hidupnya. Saya kalau ngeliat begini nih, ibu saya juga begini Bu nih. Ya terus tepuk tangan nggak apa-apa, emang apa? Terus saja. Besok kita ke kolongan bawa burung dara. Boleh, emang apa? Emang bener emak tuh capek. Oke sedikit dia cerita sama emak Abang. Ini kalau kita nggak ada orang tua kita nggak bakal ada kita. Nih coba. Bisa jadi kita sehat, panjang umur, usaha lancar, berkah. Bukan doa kita, doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Kalau doa kita mah Bang ya nggak jelas lah. Ada teman saya lagi ngedoa dia tarik lagi. Begini ya Allah dia tarik. Tangannya digini. Yang kemarin aja belum dikabulin. Ngedoa mulu katanya gua tuh. Yang PA doa aja yang banyak. Orang-orang tua kita nih, kenapa saya bilang ahli surga? Capek beranakin anak. Ibu anak meninggal belum balik, anak ibu meninggal nih dilahirin belum gede, meninggal belum balik nih. Nanti di depan pintu surga ada anak kecil lari-larian. Siapa dia? Anak-anak ibu yang meninggal sebelum balik. Ngapain? Lagi nungguin emaknya. Makanya beruntung ibu, walaupun ngelahirin mau teguguran kayak mau apa, namain ya. Umpamanya teguguran, bilang aja si gugur di medan tempur, umpamanya. Umpama ini mah.
Nanti di sono ada namanya, bin siapa gitu, bin Muhammad Perang umpamanya. Jadi anak-anak nanti di depan pintu surga, anak-anak kecil lari-larian, kata guru saya. Siapa dia? Anak-anak emak nih yang meninggal sebelum lahir, yang meninggal sebelum balik. Yang meninggal, bukan yang mati dimatiin, bukan. Kan ada tuh anak yang ditaruh di kardus tuh, yang di kantong plastik. Nah itu nggak jelas itu. Itu nggak jelas itu. Jahat itu, mau enak nggak mau anak. Anak di kardus, begitu kita injak manggil ayah, kan kita malu ya. Masa kita bukan aku. Jangan sembarangan buang-buang di kantong plastik. Berapa banyak dulu kalau kita lihat di bak sampah ada anak bayi di kantong plastik. Jangan diinjak abang, angkat. Takutnya dia bilang kita ayahnya. Nggak boleh. Ya capek jadi orang tua, capek. Apa enak begini kelihatannya? Baru sekarang emak bisa duduk begini. Ya liatin kakinya aja ngapa sih? Mukanya kalingan salon. Tapi suaranya kedengeran. Kali udah mata nggak lihat, kuping kagak denger. Terus ini santai aja, saya kalau ceramah nggak serius-serius, nggak serius-serius. Karena saya pikir serius juga capek, ya Bu ya. Sama, kalau saya ceramah ayatnya nggak banyak. Bukan nggak bisa, emang belum hafal. Capek, ngapalinnya capek, lama bener rasanya gitu. Permintaan banyak, udah yang ada aja gue sikat dulu gitu. Jadi kata guru saya, balighu anni walau ayah. Zaman kita SD itu di ibtidaiyah, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian dari aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Pas berarti saya nggak banyak-banyak. Ya kalau ngapalinnya udah rada susah, yang inget kreditan lagi. Ya Bu, aku tahu nih suami kamu kelihatan doang bengong gitu kayak ngaji. Padahal pikirannya di mana-mana. Makanya biar sayang sama suami Ibu, biar sayang sama suami. Capek dia pagi sore nyari duit buat siapa? Kan buat Ibu. Ya jangan dicemburuin. Cuman Ibu doang yang mau sama laki-laki begini mah. Yang duitnya udah kagak. Ya nggak bakalannya ada digoda sama perempuan lain, ya lihat aja mukanya duitnya juga kagak. Bener, biarin aja, percayain aja. Kalau masih cemburu aja udah tua sama suami, hujan gede, geledek gede, nah itu ajak suami ke tengah sawah tuh, ke lapangan ajak, lihat dari jauh kira-kira geledek nyamber apa kagak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean. Ya jangan dicemburuin, nyesek ulu hati, capek. Berapa banyak orang saking cemburunya ngamuk, pedot napasnya, putus. Bebasin aja. Siapa yang mau, perempuan mana yang demen sama laki-laki begini? Lihat aja itu, gak usah jarang jajan po, cuma nama empok doang demennya. Ya balik lagi, supaya apa? Supaya bersih, karena agama kita itu agama yang mau masuk kamar mandi ngedoa enggak, keluar kamar mandi ngedoa enggak, ada semua adabnya. Termasuk kita nanti udah gede nih, ya sudah udah gede nih, hati-hati jangan sembarangan. Berapa banyak nanti anak muda yang bangor akhirnya kencing bareng ngebet begitu. Ya, ada karena sembarangan kan kencing di kuburan. Apalagi kencing di lubang kencing. Belum waktunya dikencingin. Ya. Nah, ketawa belakangan tuh gue tahu. Yang kalau kencing megangan tiang gue paham itu. Ya. Ukuran kita abang belum tahu di mana benernya, belum tahu. Makanya supaya pengen tahu ngaji. Ini Masya Allah, Sohibul Hajat cakep banget bikin acara seperti ini. Kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Yang begini yang nanti ada pahalanya gede, jaminannya di surga. Yang begini kita kumpul silaturahmi, kita ngikut makan, kita bisa menikmati, bahkan kumpul adik-adik santunan. Ini orang tua yang paham yang begini. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Beda abang. Kata Allah juga begitu. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu?
Nggak semua orang tua nyunatin anak bikin acara kayak gini. Kumpul bareng dengan yatim. Berapa yatim disantunin? Pak Lukman? 110. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya ngalir terus. Amin. Usahanya lancar terus. Amin. Karena mau nanam. Kadang-kadang kita begitu. Mau banyak tapi nggak pernah naruh modal. Apa hal-hal kayak gini bakal rugi? Enggak. Jalan Allah mah luas. Bahkan kalau kita berharap warisan Allah lebih banyak daripada warisan orang tua kita. Kita nggak pernah ditinggalin modal, nggak pernah ditinggalin rumah, tapi kita ditinggalin darah daging. Warisan yang paling mahal ini darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Ini warisan orang tua yang paling mahal buat kita. Fid dunya wal akhirah. Kadang-kadang kita ngitungnya warisan rumah, warisan tanah, warisan ini itu. No bang, mukena, no bu, mukena yang jelek, yang udah pinggirannya bedak mulu tuh, itu warisan. Orang tua kita dulu kan mukenanya nggak ada merah, nggak ada pink, nggak ada ungu, iya kan? Nggak ada. Ya dulu tuh kalau habis bayang disangkutin di tembok ya. Ya udah sampai pinggiran udah pada hitam. Udah kayak kutu air apa namanya? Kutu balang. Disangkutin itu warisan, bukan surat tanah doang. Sejadah zaman dulu dari kulit kambing, itu warisan, tasbih yang ngegantung. Yang ujungnya udah apaan tahu iketin bujur apa plastik, itu warisan. Bahkan warisan yang paling mahal ini warisan yang ngalir di dalam darah daging kita. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Yang kelihatan yang nggak ada apa-apanya, besok jadi ulama besar. Yang besok nggak ada modalnya, besok jadi pengusaha kaya. Begitu. Jangan apa-apa nggak dapat duit marah, kesel sama orang tua, marah sama abang, ribut gara-gara warisan. Adik abang ribut gara-gara kontrakan sepintu. Abangnya marah, buang muka. Adiknya marah, buang muka. Asal ketemu pada buang muka. Saja buang mukanya, hidungnya copot, pungut lagi. Capek amat ngeliat orang-orang buang-buang muka. Ya, kita diajarin apa? Orang tua yang baik, baik dia. Buat anak baik abang. Mana orang tua yang nggak baik tuh? Yang anaknya ditaruh di kantong plastik, yang anaknya ditaruh di kardus. Coba buka YouTube. Kalau ini anak orang tua yang paham, bikin acara syukuran. Karena akrimu auladakum wa hassinu asma'ahum. Kita memuliakan anak-anak kita, ada akekahnya, potong kambing. Anak laki kambingnya 2, perempuan 1. Oh nggak punya kambing, boleh potong ayam? Boleh. Nggak punya ayam juga, tikus potong boleh. Emang udah nggak ada malunya sih kali dia. Pantes banget akekah mungutin tikus. Haji Akri ngomong sembarangan, tanya kiai. Iya ngomong sama kiai, kalau nggak diomelin lu. Itu Haji Akri boleh katanya pakai tikus. Emang lu goblok. Haji Akri lu ikutin. Emaknya juga kali begitu ngidaminnya makan curut. Akhirnya diomelin sama kiai. Jangan jadi seru itu. Ya bu ya. Kewajiban orang tua itu nggak putus-putus sama anak. Udah gede, apa udah lahir, sunatin, namain. Kayak nama saya dinamain sama bapak. Saya nggak bikin nama sendiri. Ntar kalau ibu pengen punya anak, nyari nama susah, ke kuburan dah banyak. Itu di nisan ada binnya segala, ada alamat. Kalau saya mah dinamain sama bapak saya. Akri itu di belakang, depannya pakai Muhammad. Nama saya pakai Muhammad di depan. Ngaji, mondok, ya cuman begitu. Memang begitu, kiai buka kitab saya ngikut buka kitab. Kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok bisa buka tutup doang. Begitu aja, nggak dibaca-baca, buka tutup aja. Disuruh ngaji, cuman karena nggak percayaan sama ilmu. Wiridan banyak-banyak, namanya kita masih muda. Apa aja saya wiridin. Iya, sampai dari masih kecil saya umuran begini nih. Bos, saya belum pernah yang namanya diajak sama orang tua ke waterboom, waterpark, nggak pernah diajak berenang, nggak pernah saya. Iya, dilatih renang juga di kali aja. Emak saya ngelepas, bapak saya di bendungan nungguin. Iya kan keluarga saya kan 13. Iya, yang 2 bisa, yang 1 kembung, lama banget. Iya, orang-orang tua dulu beda sama kita. Kita anak nangis dikit, ayo ke Alpa. Ayo kita main-main. Dulu mah enggak, saya emang anak banyak. Emak saya Masya Allah anaknya 13. Mati 5, bapak nggak nangis, emak nggak sedih.
Iya kata bapak masih banyak sisanya. Yang sedih mah punya anak 2, mati 1 tinggal mati lagi 1, habis bikin lagi udah kering kan. Kerannya udah mampet gimana. Orang tua kita dulu rata-rata anaknya banyak. Maaf guru, orang-orang tua dulu nggak takut anaknya atu dua enggak, bikin anak sebanyak-banyaknya sampai emak kelihatannya ya Allah sampai pada memble bener. Iya emak saya anaknya 13, asal pagi-pagi itu sarapan berebut, ada yang keinjak mati 1. Saking banyaknya bang, ntar makan siang kecepetan kelolodan mati lagi 1 sampai gitu. Emang kalau mandiin anak banyak emak saya nggak satu-satu masuk kamar mandi di bak digosokin, enggak. Anak 5 nyebur aja ke kolam. Zaman dulu kan kalau liburan sekolah ngisi kolam. Nggak pernah saya liburan sekolah diajak ke mana gitu wisata gitu makan di restoran, enggak. Saya mau makan enak nungguin bapak pulang tahlil. Makanya kalau ada yang meninggal tuh emak girang banget. No ada yang mati lagi, no jangan mana-mana. Iya. No, udah lihat no, orang udah pada kumpul no. Itu ntar sama kali habis kali maghrib begitu. Makanya kalau ada yang meninggal mas saya udah teriak, habis isya jangan kemana-mana, ngikut bapak lu tahlil. Kata bapak saya nih, kata emak nih, cepetan, jangan main. Ntar kalau bapak mau tahlil ngikut. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Entah kalau duduk pengajian jangan di belakang, duduknya deket kiai, jangan di belakang. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Ya kan kalau orang tua dulu kalau zikir kan illallah la ilaha, kan matanya merem ya. Nah yang geser kue itu saya. Makanya saya nggak berani membid'ahkan tahlil, mengharamkan tahlil, nggak berani. Banyak artis kan, artis-artis ibu kota yang ngajinya di kelasnya agak high gitu kan. Kalau ibu buka YouTube, saya mengajinya begini sama nih, nggak berani saya membid'ahkan tahlil, nggak berani. Karena itu tempat jajan saya. Iya anak 13, bapak mimpin tahlil begitu pulang bawa daging sekepel. Anak 13 digigitin sama mas ini. Nggak berasa daging, kecap doang. Hidup. Makanya kalau udah orang zikir sudah paham illallah la illallah la ilaha illallah. Kan merem tuh ya. Itu kalau jeruk di piring ada 5 tinggal 2 tuh. Emang saya beraninya nungguin kiai merem? Takutnya begitu lagi melek tangan saya ditepak gitu. Kan jadi malu. Dan alhamdulillah ibu, karena didikannya begitu, kita diajak ke musola, ada yang meninggal diajak, lihat tuh, itu diajarin kita belajar menerima perbedaan, sekalipun kita beda, tetangga kita beda agamanya, tetangga kita beda perilakunya, baik kita mah tetap aja belajar menerima perbedaan. Yang kita katain jelek belum tentu jelek, bisa jadi besok bagusan dia, bener. Ada orang nggak sembahyang, nggak ngaji, tiba-tiba dia kok ada di surga, pada protes. Kan dia nggak sembahyang, kan dia ngaji, kok ada di surga? Protes dia bu. Apa kata kiai? Dia masuk surga karena kasih sayang Allah. Bener dia ibadah, tapi riak mulu. Ke masjid, asal ke masjid sore-sore. Orang-orang udah pada pulang, habis isya dia mah belum. Asal dia pulang, karpet 2 hilang. Nah, berarti tujuannya kan nggak ikhlas, bener. Ngarep karpet. Miring-miring diajak ngobrol sama ustadz, bukan dengerin omongannya, malah merhatiin HP-nya. Ya ustadz bangun pengen kencing, HP-nya hilang. Ya bukan itu bukan yang begitu. Orang tua kita ngajarin kita baik, waktunya ngaji, waktunya sembahyang, TV matiin, HP buang. Mudah-mudahan nih adik kita nih ya besok Suryani masuk pondok sayang, jadi pesantren. Ya nggak apa-apa, di pesantren juga enak, pesantren enak. Di rumah mulu juga ngapain, nggak bakal ngegeser rumah. Pondok aja ngaji udah gede gini nih, begini nyari duitnya gampang. Ya nggak percaya gue bilang itu bener. Apalagi mimpin tahlil aman, viral tuh, sempat kan lihat di HP. Summa ilaruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ono bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan Nabi Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu tuh yang kuburannya di belakang musola.
Bapak Haji yang ono, Bapak Haji yang ono yang kuburannya di depan masjid. Bapak Haji yang itu tuh, Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya udah pada kealingan tembok. Udah banyak GRC, perumahan mulu. Sumailaruhi Bapak ini bin Bapak ini nih, yang Bapak ini nih, yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Wa ila hadrati khususun nabina, Bapak Haji itu tuh, Bapak Haji yang itu tuh, Bapak Haji yang itu tuh yang makamnya di pinggiran, yang kemarin lagi ribut mau dijual anaknya. Emang lagi ada pembebasan pelebaran jalan ibu. Viral itu, ya. Padahal itu bentuk luarnya, dalamnya ada aja stukanya, ada kobil tuhnya. Guru-guru kita nggak sembarangan. Cuman yang rame itu, gua keluarin itu. Laku viral, ya. Akal pakai. Makanya kalau jadi anak laki kata orang tua apa juga akalin. Begitu, akal pakai, nggak ilmuin. Enggak. Yang dia tahu anaknya nggak ada ilmunya. Justru akalin, diakalin kena nggak? Ternyata benar, sebelum Allah kasih hidayah ilmu, Allah kasih hidayah akal. Akal supaya jalan benar sempurna, ilmu yang ngatur akal. Di YouTube ada bapak perkosa anaknya, akalnya ada, agamanya nggak ada. Benar? Benar nggak itu? Nah, orang main-main di jalanan tuh, temu jablay, main tawar aja, pego. Gua aja nawar 200 juga nggak mau. Ya, itu nggak boleh begitu. Itu akalnya ada, agamanya nggak ada. Ambil walinya, duduk, sahadatin jadi saksinya, boleh. Yang haram jadi halal. Boleh ustadz kawin sama biduan, boleh. Emang apa? Cuman habis kawin, apa kiai ngikut biduan, apa biduan ngikut kiai? Lah kalau kiai ngikutin biduan bawa kardus, mengutin saweran, bener. Lah kalau biduan ngikutin kiai, lah ngaji. Boleh begitu, boleh. Ya, ini bukan lagi ngajarin bu, bukan. Ya. Itu bangku kosong apa itu? Hah? Pada kencing? Oh emang udah pada ini kali ya, mama ya. Ini biasanya anaknya udah banyak itu, udah pada dol. Klepnya udah rusak. Ya. Kenapa bu? Oh nengoknya ke situ aja. Wow, emang kamu yang bayar aku? Biasanya saya kalau ceramah itu emang lebih seneng ngadep ibu-ibu, karena ibu-ibu tuh ketawanya lepas gitu, hahaha gitu, nggak berasa karpet sampai rembes biasanya. Beda sama bapak-bapak tuh kalau ketawa nggak banyak, dikit diliatin dulu, sekalinya ketawa cuma gitu. Kalau ibu-ibu kan hahaha gitu. Biasanya begitu, cuman karena ini kebetulan di depan saya bapak-bapak semua, ya saya ngadepnya ke sini ibu. Kamu ke sini aja. Ya, dan ini tentang hitan kan, ya bu ya. Ibu mah nggak usah pusing-pusing, udah, emang udah pengalaman ya. Iya kan tahu, pengen mengkilat gosok sama ampas kelapa. Dah sunat supaya rapi, supaya bersih, supaya jadi anak soleh. Mana orang tua nih, tinggal kita jadi orang tua tanpa sadar abang. Dulu sebelum jadi orang tua kita pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita pasti punya orang tua. Makanya gampang pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Di zaman pondok saya ada cerita dulu. Bapaknya kiai ngajar kemana-mana, ke majlis-majlis, setiap malam ngajar gak berhenti-berhenti. Anaknya ngadu ayam terus setiap hari. Nggak ngomel bapaknya, ngajar-ngajarannya. Satu ketiga bapaknya meninggal. Itu anak yang tukang ngadu ayam malah jadi badal bapaknya, nggantiin bapaknya jadi kiai juga ngajar kemana-mana. Artinya anaknya nggak baik, tapi bapaknya terus-terusan pengen jadi orang baik. Ada kasih sayang Allah karena doanya orang-orang tua pasti buat anak-anaknya. Allahumma ja'al auladana aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiyah. Kadang-kadang kita ibu suka nyalain anak ya bu ya. Sekolah yang benar ya. Ada suka begitu tuh. Benar bapaknya, emaknya SMA nggak kelar, ya bapaknya juga SD nggak kelar, ngomelin anak suruh sekolah yang benar. Bapaknya dulu biar benar, begitu kata kiai. Karena anak nakal cuma dua, anak nakal kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya. Emang anak kita benar,
Nah kalau anak kita ngikutin gaya tetangga, bisa jadi bapaknya dulu sering mampir di situ. Itu katanya begitu. Makanya sekarang kita kumpul begini, ini cakep banget, Bos Hadi ini cakep banget, Masya Allah. Walimahan bikin begini, cakep ini begini. Orang tua yang paham begitu, bikinnya begitu. Coba kalau dibikin organ tunggal, pada joget sini pada nyawer, ada nggak akhiratnya? Nggak ada. Kalau udah kelihatan korinya ada, tawasulnya ada, maulidnya ada, adik-adik hadro nih, abang-abang saya ada, maulidnya cakep. Maulid, wirid, manakib, ratib, itu teknis orang soleh ngerayu Allah. Zaman dulu orang-orang tua kita yang didudukin apa? Ratib, manakib, hijib, wirid. Itu orang-orang tua kita zaman dulu. Bisa jadi ngefeknya sekarang kita begini karena orang-orang tua kita dulu udah minta duluan. Pengen punya anak-anak pada begini, abang. Coba punya anak 5 begini semua, aman. Ibu pengen punya mantu, cari pemain hadroh, aman. Anak ibu nggak bakal ada yang berani nyolek. Karena anak hadroh tabokannya kenceng. Belum pernah ibu ada maling motor ditabok sama anak hadroh, melintir nggak bisa balik nih. Wah, bung bung bung. Pemain Marawi saja nabok maling motor, nggak balik-balik lehernya. Haja sekali. Ana habaita kedumprang. Aman ibu, punya mantu pemain hadroh aman. Setiap maulid pulang ngaji pasti bawa berkat. Ya kan, nggak usah beli buah ibu, pagi-pagi udah bawa, ada buah di rumah tuh. Saya hanya ke ceramah di sini udah ada buah, ya kan? Susu juga ada, itu komplit udah tuh. Sama, ibu pengen punya mantu yang sering ngasih buah-buahan, main hadroh. Iya, nggak usah pakai beli lagi, besok pagi-pagi taruh jendela dagang buah. Nah kalau tiap malam berhenti, mau nggak berhenti mulu dan mulu. Lebih ini saya aja di kulkas sampai penuh, kulkas sampai nggak muat. Iya, orang keranjang-keranjang yang dimasukin. Saya kata kali saya doang lakinya yang PA, aku bini-bini nyusul. Ngablag aja tuh kulkas kagak dikunci. Karena sering pengajian begitu, berkah. Makanya saya jarang sekarang syuting. Mungkin ibu udah jarang lihat saya di TV, udah jarang, masih ada Eko gitu. Pak Harto masih ada, saya mau udah jarang. Bukan berarti saya udah alim, bukan. Kenapa saya nggak syuting dan nggak ada di TV? Karena nggak diajak. Iya emang suwe dia. Iya Pak Harto udah itu lama di OPJ, sampai banyak kayak Eko sekarang juga di DPR kan. Udah banyak juga duitnya. Eko di DPR tapi jarang kelihatan. Kata temennya sih dia buka catering di dalam. Ya kalau saya bagian begini-gini aja nih, bikin orang girang. Karena sampai lagi kemarin kenapa maulid rada padat ibu? Karena ternyata memang gara-gara covid kita udah capek, bego. Gara-gara covid bego. Mau ngomong pakai masker, ya nggak kedengeran lah. Bego kan ya. Kita mau pergi ke pasar nggak boleh, kan duit kita ya. Bego ya. Yang repot lagi tuh biasanya kita kalau mau makan cuci tangan. Gara-gara covid udah 5 kali cuci tangan nggak makan. Iya bu, biasanya kita kalau habis main mandi basah, main bola kayak main apa kayak gitu ya. Ini udah 7 kali mandi basah nggak main-main. Bini di mana, suaminya di mana nggak jelas. Artinya covid bikin kita bego. Nah, mudah-mudahan jangan balik lagi dia. Benar. Dan kita doain saudara kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita yang kena covid, mudah-mudahan surga. Dikasih surga sama Allah, amin. Yang mati mau udah enak, nggak ngapa-ngapain lagi. Kita yang masih hidup masih banyak banget leasing. Ya udah mati mau udah nggak mikirin apa-apa lagi. Nah kita udah janji mulu kan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu komitmen kita. Nyatanya sampai sekarang kan kita sembayang pikiran kita di mana tahu. Ya Allahu Akbar, sembayang asar bingung udah 4 apa 2 ya. Padahal surahnya kul huwallahu aja binas, kul huwallahu aja apalagi surah yang panjang, surah yang pendek aja lupa, benar. Artinya sebetulnya kita maksain hidup nih. Hidup itu simple, kalau lapar makan, kalau ngantuk lagi, kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Ngapa jadi nggak enak makan? Ngapa jadi susah tidur? Berarti kebanyakan
Tuh bebasin mah, jangan pusing-pusing sekarang. Punya suami hitam biarin. Biarin, nggak usah bangun malam pakai doain ya Allah putihkan suami saya. Nggak usah. Biarin suami kita hitam, nggak apa-apa. Iya bu, qanaah namanya, terima apa adanya. Jangan maksa suami hitam pengen diputihin sampai digosokin pakai batu. Putih kagak habis pada lecet ibu. Ya, biarin suami kita hitam asal selalu ngasih biarin suami kita nggak ganteng asal selalu bagi. Biarin suami kita mau keluar 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Tuh bang, kita mah nggak perlu ngaca-ngaca udah. Benar. Buat apa punya suami ganteng keren di rumah terus tapi nggak pernah ngasih? Buat apa? Bener bu? Lihat, makanya nggak usah deh bang, rapi-rapi nggak usah. Saya kasih tahu abang, rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu dalam rumah tangga itu suami. Kita nggak sadar bang, pelan-pelan lagi pada mau dibunuh. Ya tadi kan ketahuan tuh, biarin suami nggak ganteng asal selalu bagi. Tuh bang, emang sih kita. Yang dibutuhin sama bini kita tuh. Makanya begini mana nggak mau mati buru-buru kita. Coba rata-rata yang mati duluan di dalam rumah tangga, kita lebih dulu ditinggal mati sama bapak bukan sama emak. Ini juga kita bisa jadi ya bang. Bagaimana nggak mau mati buru-buru, udah ketahuan kita nggak punya duit tetap bini mintanya. Udah ketahuan kita nggak ada usaha tetap bini minta. Udah ketahuan kita nggak megang duit pagi sore siang malam tetap istri kita mintanya. Itu bang yang bikin kita cepat mati. Kagak sadar apa? Iya mak, benar. Biarin suami kita kelihatannya begitu bego, biarin. Asal selalu naro. Buat apa suami pinter pergi-pergian mulu tapi nggak di rumah-rumah? Udah nggak ngasih duit pergi mulu ibu. Biarin ya bu, dia hitam-hitam udah nggak apa-apa. Jangan baru sekarang rumah tangga udah 20 tahun baru bahas kulit. Baru sadar suaminya hitam. Memang kemarin waktu pacaran di kebun. Biarin suami kita biar sehat panjang umur, amin. Biarin nggak kaya ntar juga kaya, amin. Begitu, jangan dipaksa ibu. Emang kalau bapak mati udah siap jadi janda? Nah kemarin saya jam 12 malam katanya ada janda gatel. Saya lagi liatin, bener di tiang listrik kagak bisa diem lagi. Oh nggak bawa salep kali dia. Baru saya tahu ada emang janda gatel ya, tapi kayaknya nggak gatel-gatel banget. Ya, pengennya kita masuk surga bareng suami istri, bener ibu. Ada cerita suami yang cakep itu dikasih bidadari sama Allah di surga, dia tolak. Nggak mau ya Allah, aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku di surga. Itu saking sayang sama istri tuh. Dia nggak mau dikasih bidadari 70. Saya pengennya istri saya aja yang jadi bidadari ya Allah. Suami yang mana yang begitu? Ada di sini, kentut. Dia pakai teriak, emang gue maling motor apa? Cakep banget, aku cinta kamu sehidup semati mama, kentut. Aku sayang kamu mama, pengen kita hidup sehidup semati. Alah boro-boro sampai mati ke dokter aja nggak dianterin. Ya bu, biarin udah masing-masing begitu. Banyakin sabar. Kalau kata emak saya banyakin sabar jadi ibu tuh. Nanti kalau kebangetan nyesek kejedot tiang mati. Ya, jangan sampai paru-paru bolong, girangin aja. Biarin suami hitam nggak apa-apa, udah nerima apa adanya. Ya, jangan dikesel-keselin, yang penting sehat panjang umur. Pagi sore dia nyari duit buat kita ibu. Abang juga begitu, bini alem aja. Nggak bakal kita bisa menang lawan bini, nggak bakal. Kita kasih 1 juta belum dihitung udah ngomong kurang nih, kurang. Maunya kita kan hitung dulu setan. Emang saking pinternya dia belum hitung dia udah paham. Begitu kita bilang hitung, yang dihitung bukan duitnya, yang dihitung urusannya bayar listrik, daya kreditan,
Nah pasti kurang. Makanya ibu mah pinter, udah abang, alem aja bini mah. Dia masak asin, alem aja, mantep. Coba ngomong asin kalau nggak dimaki-maki kita. Bagaimana mau enak, emang begitu mulu masaknya. Apa-apa sayur bening, apa-apa sayur bening. Pengen ngasih duit 10.000, pengen sayur sop, ya gimana? Kasih sayur bening marah, sampai saking beningnya tuh sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Kagak dibumbuin kali dia. Udah nggak bakal menang, udah kita nggak bakal menang abang. Alem aja bini mah. Dia masak asin banget sampai getir. Mantep. Begitu dia bilang aku mau bagi tetangga, pah nggak usah. Nggak usah, kita aja hampir mati, hampir lagi orang. Mendasarnya kita emang dilatih begitu. Mana keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tauhidnya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu aja. Kita beda-beda, pengen punya duit, banyak duit, keren gitu, punya rumah bagus, kita nikahin sama anak kita sama orang yang beda agama. Bener kita kaya tapi akhirat nggak dapat apa-apa, sayang. Biarin aja miskin nggak apa-apa, aman. Nenek kita dulu nggak kaya tapi Allah sayang, sakitnya aja nggak berat-berat, cuman kena angin duduk mati. Angin sopan, memasuki orang miskin sopan, dia pakai duduk dulu baru klak mati. Coba orang kaya penyakitnya banyak, ada liver, ada ginjal, ada jantung, ya kan, obat keluar negeri, ujung-ujungnya mati juga. Ini kan emak kita lagi bengong ini kejedot tiang, nggak ngerepotin orang. Makanya jangan bikin orang tua kesel sampai kejedot tiang. Abang juga begitu, jangan kebanyakan urusan sama bini, nahan. Sama bini kebangetan takut, nggak kemana-mana, akhirnya batuknya yang kelihatan. Mana batuk orang susah, beda sama batuk orang kaya abang. Yang sore-sore udah tidur batuknya empuk. Tuh coba yang tidurnya jam 2 sampai jam 2 nggak bisa tidur pagi lagi karena bingung mau kemana, ini besok duit belum punya, mana bini galak. Itu batuknya sampai itu biasanya jam 3 tuh batuknya tuh. Ya abang kalau batuk malam-malam jangan keras-keras, malu sama tetangga, udah bisa diukur nih orang paru-parunya bolong nih. Kebangetan takut sama bini, pagi sore siang malamnya dipikirin bini mulu, bukan dipikirin kerjaan. Kan tadi itu bini mah nggak butuh kita, butuhnya duit. Pagi kita sarapan nggak dikasih apa-apa, jangan marah abang. Coba kasih 10 juta komplit apa aja keluar, bener bu? Makan siang nggak dikeluarin, nggak dimasakin, kasih lagi 10 juta komplit nggak bu? Tuh 20 juta baru. Entak malam bini tidur miring terus, kasih lagi 10 juta masih miring nggak bu? Agak pasti bekangkang dia. Gue udah tahu dah. Gue juga bini gue gituin. Jangan apa kita angkat-angkat, kita rayu-rayu, jangan, karena bini itu bu dari tulang rusuk katanya. Istri kita itu dari tulang rusuk tuh. Kan tulang rusuk bengkok. Kalau kita paksa lurusin patah. Jadi elus-elus aja, diusap-usap aja. Ntar cepean, ntar gocapan. Nggak bakal patah abang. Biar dia kata ngantuk banget kalau sama duit mah, nggak bakal buru-buru tidur. Bini udah ngantuk nih, suruh ngitung duit, tidur apa ngitung duit? Kalau tuh kan nyaut. Lo udah suruh ngitung duit masih tidur aja, bohong banget itu istrinya, bego kata gua mah. Pasti mauan ngitung. Tuh ibu, bener. Dah jangan pusing-pusing. Nyari senang udah, ukurannya nyari senang. Nggak berasa kita diseksa sama bini abang. Bener, bener nggak? Capek bang. Anak makin lama makin banyak. Kita pikir nggak jadi juga. Ya, ibu juga begitu namanya, pura-pura. Jadi juga. Tapi dasaran orang tua dulu sama orang tua sekarang beda konsepnya. Banyakin anak, banyak rezekinya. Kita nggak berani. Anak 1-2, 1-2. Ya kan? Mati 1 tinggal mati lagi 1. Habis. Coba orang yang punya anaknya banyak, atu aja jadi presiden. Punya anak 10, atu jadi presiden, 9 menteri, kaya emak. Ya kan? Tuh. Besok makanya kamu adanya berapa sayang? 1. Irit amat. Bos Hadi irit amat. Kata kiai banyakin anak. Saya aja anak saya banyakin. Di mana-mana ngampar. Gue belum nama-namain. Kalau laki-laki ditanya pasti bohong. Anaknya berapa mas? 3, bohong. Itu yang dinamain 3.
Coba yang ngambak-ngambakan. Kau aja namain semua lah penuh. Ya, gue tahu nih abang yang ngeliatin muka gue aja. Pasti bohong. Anak berapa? 2. Iya itu yang dinamain, yang di kakak. Coba. Yang di tisu, yang di mana neblak. Ya. Itu. Anak 2 mudah-mudahan jadi anak soleh, amin. Yang banyak-banyak. Anak 3, oh berkah. Alhamdulillah. Hah? Oh punya kakak. Alhamdulillah. Udah sunat kan? Udah, alhamdulillah. Ya, cakep. Sikat palanya pelan-pelan. Lah dulu saya waktu masih kecil begitu sunat dihajar sama ayam Bangkok. Ini bukan cerita, bukan ngarang, bukan. Bapak saya demen banget sama ayam Bangkok. Ayam Bangkok zaman itu demen banget sama koreng. Paham nggak yang coba main ayam coba dah. Nah dulu kan kita kalau yang namanya habis sunat kagak pernah langsung pakai celana. Baru sekarang Surya pakai celana. Dulu mah kita kagak. Bisa seminggu pakai sulfatilamid doang tuh. Iya, yang putih itu tuh. Yang kayak teh kulat dulu. Masih sama apa? Ya saya begitu juga. Ya kalau saya kan bukan Betawi asli, emak saya Arab. TKW. Bagian nyuci beras. Gue ngaku Arab juga nggak pantas, lu pasti nggak percaya pok. Mana ada orang Arab anaknya hidungnya sengkak ya? Iya, dulu orang tua begitu, rajin bener ngurusin anak. Ya kita coba sekarang, masya Allah, pondokin anak, masukin ngaji. Ya saya berbangor-bangor, lah sekolah ibtidaiyah. Ya alhamdulillah begitu selesai jadi pelawak, Parto Eko nggak naik, jadi penceramah. Ya kan ngajinya beda dia. Ya dia nggak ngaji kayak gua. Coba mimpin tahlil nggak bisa. Makanya dia sama saya percaya banget. Nungguin aja kapan waktu saya bisa tahlilin dia. Ya kalau dia duluan. Ya gue takutnya kalau gue yang meninggal dia ngambil gitar, mari sama-sama kita mengheningkan cipta ya. Kalau kita kan nggak begitu, Sumailah ruhi ya kan. Sebutin bapak kita. Apa itu tawasul? Nyambung. Nanti kata kiai ada bocoran itu. Kalau kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun, 1000 tahun naik, berarti 3000 tahun kita nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Apa yang bikin kita bisa nyebrang? Tawasul. Karena tawasul itu nyambung gandengan tuh. Jadi kan Sumailah ruhi bapak ini bin bapak itu kita jalankan kepleset tuh. Kata emak, pegangin nih. Wa ila ruhi khususan nabi bapak ini bang itu. Pegangin wa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak. Kepleset lagi, pegangin. Nyambung namanya. Oh, nggak mungkin kita berjembat sendirian, nggak mungkin abang. Karena itulah bapak dari bapaknya dari bapak-bapaknya. Nggak ada bapak-bapak, nggak ada kita abang. Karena disebut anak-anak karena keluar dari rahim ibunya. Kalau yang keluar dari peralon curut namanya. Ya benar. Nah kita ini termasuk disebut anak karena keluar dari rahim orang tua kita. Makanya jangan galak-galak. Ama emak jangan galak. Jangan bentak-bentak emak. Anak yang berani ngelawan orang tuanya, yang berani ngelawan emaknya itu disebut anak durhaka. Jelas itu dari zaman maling kundang sampai maling motor, dua raka dia. Ya. Makanya biar baik sama emak. Kalau emak baik, ayo sayang masuk ke musola. Tuh Ustaz Jaidi ada pondok. Tuh guru kita punya pengajian. Masuk pengajian. Kalaupun ada gempa kita masuk pengajian, matinya gue cakep di dalam. Iya nggak kelihatan po. Ya kalau matinya lari-larian kan ambak-ambakan kemana-mana. Coba kalau di masjid kan cakep. Maaf ini udah pasti begitu. Ya di ibtidaiyah kita udah diajarin suratnya gampang itu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan seluruh isinya. Semua pada ngomong waqalal insanu, dan semua manusia berkata malaha, apaan ini? Menjajah doang yang teriak, apaan tuh? Jajah. Makanya adik-adikku saya ngaji, masuk pondok ngaji. Ya, ntar suara jadi udah gede jadi qori, jadi imam. Masya Allah, karena sering ke masjid, liatin orang tua kita di depan, liatin guru kita di depan. Begitu kita udah biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Masih kecilnya sering di masjid. Udah gede bangor, balik lagi tua ke masjid nggak malu karena udah biasa masih kecil di masjid. Coba udah tua mau insaf, nggak bakal buru-buru masuk ngempet-ngempet di tiang. Iya, begitu orang jadi imam, ayo Pak silakan, bukannya maju malah mundur. Ayo Pak. Ayo itu didorong gitu. Ayo Pak sholat maghrib. Ayo Pak, iya sampai isya nggak sholat maghrib. Begitu aja, ayo Pak, ayo tuh.
Tapi kalau kita maju ada yang bisa, aman nggak kira-kira? Aman. Makanya dari sekarang, ayo sayang, Surya, siapa lagi teman-temannya, masuk ke masjid. Nongkrongnya di dalam masjid. Anak-anak yang nongkrong di jalanan itu beresiko. Ada gangster, bisa jadi kehajar geng motor. Ya, coba kalau nongkrong di dalam masjid, nggak bakal. Adik-adik kita buka masjid, zaman sekarang kadang-kadang masjid dikunci, digembok. Ya dulu saya nakalnya di masjid, nakalnya di musola. Alhamdulillah udah gede, PA-nya masih bisa. Konsumsi masih megang saya. Oh di masjid. Yang saya tahu itu makanan. Ya artinya apa? Karena biasa dulu di masjid. Coba ibu, anak yang nongkrong di pinggir jalan beresiko nggak? Adik-adik kita kalau nongkrong di pinggir jalan, ada motor bisa ketabrak motor, ada mobil bisa keserempet mobil karena nongkrong di pinggir. Coba nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Lebih aman adik-adik kita nongkrongnya di musola. Baca Bismillahirrohmanirrohim. Gitu nggak apa-apa. Udah gede nggak jadi kori jadi dukun juga nggak apa-apa. Ih bapak saya juga pinter ngobatinnya bisa. Bapak saya kalau ada anak kecil nggak bisa tidur bacain Bismillahirrahmanirrahim. Disembur basah. Bisa tidur orang basah bagaimana? Ada anak kecil kan nangis mulu tuh kalau malam nggak bisa tidur. Bawa tuh sama bapak saya. Kedebong keraras, abong kagak waras. 2 botol setengah. Bisa tidur. Basah bagaimana mau tidur? Boleh emang apa? Dukun juga bagus. Ntar ketemu pesulap merah. Dulu saya kalau orang-orang tua kita rata-rata orang tua dulu manjur mak. Karena Fatihahnya nggak kosong ngisi, syahadatnya nggak kosong. Mana syahadat yang kosong? La ilaha illallah kosong. Ya, bari kesel la ilaha illallah. Kadang-kadang terbalik la ilah doang nggak ha illallah. Coba orang tua yang la ilaha illallah 100, 200, 1000, 2000 sampai beribu-ribu, ratusan ribu isi la ilaha illallahnya. Tuh orang tua kita tuh. Makanya cakep dah. Cakep, paham nih. Mudah-mudahan nih Bos Hadi punya anak, Bang Surya besok jadi kori, amin. Jadi imam masjid, amin. Karena bapaknya paham bikin acara juga yang bagus-bagus, yang baik-baik, ngundang yatim, kumpulin jamaah segini banyaknya. Masya Allah. Ya sayang, mudah-mudahan kamu cepet kuliah, ambil S1, S2, S3. Di termos banyak banget tuh. Ya ibu, dulu katanya kalau anak kebanyakan S-nya jadi beku. S1, S2, S3 sampai kebanyakan S yang nggak bisa bergerak. Kebanyakan S. Ya. Makanya punya anak juga katanya jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Kalau pinter semua emak kasihan. Yang ke Amerika, yang ke Inggris, pada repot, emak sakit nggak ada yang pulang. Lagi sibuk sama urusan. Kebangetan kaya, duitnya banyak, emak sakit nggak pulang, cuman masukin emak ke UGD. Kan emak pengennya ngeliat anak, bener. Ya bu, makanya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Karena yang bego mah nggak kemana-mana. Bener. Orang-orang pada berantem main gebug-gebugan, yang bego megangin tiang aja. Aman, bener. Iya bu. Oh yang kaya menghitung duit mulu. Entar yang kagak punya duit mah ya udah, punya satu diikat aja di karet gitu. Duit bekas ngerok emaknya. Aman tuh. Ya. Biarin dia bego tapi bisa ngaji. Biarin dia bego tapi bermasyarakat. Nggak bego juga ujungnya. Sebab dibilang bego ngaji mulu lu. Ya, ada yang dibilang begitu. Diajak nonton nggak mau, diajak nongkrong nggak mau, ngaji mulu gitu. Bini juga ada bu yang kesel sama lakinya Ustadz. Udah pagi nggak ngasih duit, siang nggak ngasih duit. Suami makin muter tasbih aja, subhanallah, subhanallah. Itu istrinya lewat, emang tasbih bisa direbus. Nyesek ulu hatinya gara-gara nggak ngasih duit tasbih mulu. Ya bu, biarin suami kita, Ustadz juga, zikir juga, tapi selalu ngasih. Itu baru cakep. Nggak ada cakepnya kita bang, mau lagu apa juga depan bini mah. Wah udah keren banget, gagah nggak bagi duit, anak kentut bang. Udah dah, gue mau kasih tahu aja dah. Ya, mana orang yang paling benar? Belum kelihatan sekarang. Justru kita kumpul di tempat yang benar, berharap besok jadi orang benar kita. Amin. Udah capek belum? Udah ngantuk belum ini? Lah kan udah kuat sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Ada ustadz yang ceramah sampai 3 jam di sini. Ada. Wah hebat. Udah berapa ustadz yang pada mati di sini?
Nggak, belum ngantuk ini belum? Empok saya belum ngantuk, ibu belum ngantuk. Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Emang ibu seneng lihat saya? Segitu juga ngaji. Tuh ngaji mah jangan banyak-banyak. Segitu juga ngaji. Ngeliat ustadz demen aja. Enak aja. Udah segitu ngaji. Ada ustadz yang belum ngomong dia udah balik aja. Jangan kata dia ngomong, gue ngeliat mukanya gue gedeg. Ada yang begitu. Nggak tahu tuh gara-gara apa, kasus motor apa-apa kali. Ya ada yang begitu bu. Tapi ini kan kelihatannya ibu masih betah. Kuat sampai jam 1 juga kuat. Saya enggak, beneran. Udah ibu aja di sini sampai jam 2 nggak apa-apa. Kenapa bu? Jangan pulang. Matiin aja sayang. Pantas banget pulang ceramah dijemput sama ambulan. Jadi kalau saya ngaji babnya bab girang. Mohon maaf Bos Hadi, kalau saya ngajinya babnya bab seneng aja. Bab girang. Makanya kalau saya ceramah, ilmu saya ilmu hahaha. Yang ceramah hahaha, yang dengerin juga hahaha. Nanti pulang dapatnya ilmu udah hahaha aja. Pusing amat. Ngaji sok banget. Wa'ala makan dulu. Model kita mah sebenar-benarnya kita maaf, bukan ngeremehin orang yang udah benar, sebenar-benarnya kita. Ini orang makan, ini orang ngaji. Kira-kira ngaji dulu apa makan dulu? Makan dulu kalau kita ngaji. Terus orang lagi makan kehabisan. Tuh otak kita begitu, bener. Makanya sama kalau kita punya acara makan ngaji, makan dapat, ngaji dapat, tuh yang cakep. Udah ngaji nggak dapat, makanan nggak kebagian, tolol. Lo mau ngapain di situ lama-lama? Bener, ya bu. Yang cakep itu waktunya makan, waktunya ngaji. Jangan waktunya makan masih ngaji aja, kehabisan. Udah nggak kebagian pasti. Bener, ya bu. Yang cakep waktunya ngaji dapat, makan dapat. Cakep lagi biar makan nggak dapat tapi ngajinya dapat. Yang jelek itu udah ngaji nggak dapat, makan nggak kebagian. Kata emak, anak tolol. Apa yang lu arah di sono? Udah ketahuan bagi gua nggak bisa, lu juga lapar. Kata emak, biar ngaji dapat, makan juga kenyang, tuh baru anak emak. Ngaji mulu begitu pulang ngomong sama emaknya, mak belum makan. Lah kan lu ngaji nggak kebagian, tolol lu. Nah kalau saya nggak pakai, saya pengennya makan dulu baru ngaji. Kalaupun ngaji, jangan dikasih tahu ada makanan. Karena ukuran kita sebenarnya kita ngaji, kalau udah ngelihat makanan pasti pengennya makan. Emang setan adanya di makanan. Benar ibu. Kalau setan adanya di ilmu, di depan kiai kan nggak mau, dia minggir. Makanya asal kita guru lagi ngaji, kita nengok lagi. Karena arahan kita makan. Sebenar-benarnya kita ya kita. Sama seikhlas-ikhlasnya kita ya kita. Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali. Enggak, seikhlas-ikhlasnya kita ya kita. Lagi enak enggak kita singgung. Lagi kesel aja, habis orang dikelet sampai putih kulit-kulitnya. Gimana menurut lo? Dia tuh gimana? Gue mau kalau ngerti udah kagak demen aja. Ya najis gue. Habis dikelet bener-bener sampai putih. Ya bu ya. Nah sekarang mah adik-adikku sayang pinter ngaji jadi kori. Ya, pinter ceramah jadi dai. Gampang, setiap hari pengen jadi penceramah gampang. Gue kasih ilmunya dah. Bener, setiap hari depan kaca. Hadirin hadirat. Benerin tuh kolor jangan melorot. Terus aja begitu tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Mana ibu saya? Mana bapak saya? Ini namanya penceramah lagi kehilangan emaknya. Terus latihan, ntar bisa. Ngaji juga begitu, bisa karena biasa. Biasain ngaji, ntar bisa. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, bisa ngaji. Suara pengen cakep tiap hari buka. Kata guru tajwid kalau pengen suara bagus, buka mulut lebar-lebar, buka suara keras-keras. Nanti makhrajnya cakep, suara juga cakep. Kalau ngaji jangan kayak orang mau boker. Tetangga teriak, wah lu kondangan. 3 hari ngaji uwa-uwaan mulu. Tiap hari latihan ngaji jadi kori ya. Wah besok jadi kori.
didorong jadi imam. Wah, gampang gagah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, jadi imam. Parto Eko nggak berani dia. Di belakang gue. Cuman Eko kalau sujud rada lama dia. Gue pikir khusyuk, ternyata lupa bacaannya dia. Tapi duitnya banyak. Kalau pejabat duitnya banyak. Kalau gue mah ya duit ceramah begini paling duit selawat apa gue makan. Iya, kalau tuan rumah aja, kalau duit masih coba nggak tega banget mau bayar gue rata-rata kalau orang kampung patungan. Yang 2.000, yang 5.000, begitu gue buka ada yang bau ayam bau mah. Emang rezeki, masing-masing ada bagiannya. Pengen saya juga ceramah nggak usah dibayar, pengen. Ya cuman saya dari mana? Ya, makanya saya kalau ceramah nanya dulu, gimana, gitu. Nggak datang aja, ya ntar dulu main datang aja. Nggak ini mah tenang, ya gue nggak bisa tenang lah. Emang gue lagi celeng apa? Lah mengundang ceramah tenang Ustaz, tenang. Emang gue lagi celeng kali, suruh tenang. Urusan dulu benerin ya, alhamdulillah. Bos Hadi emang cakep, barokah, amin. Bayaran ke saya cakep, amin. Mudah-mudahan ntar jadi pengusaha kaya, ya. Orang Surya juga cakep, berkah. Besok udah gede belajar begini pelan-pelan. Empuk nyari duit. Iya benar. Nggak usah pakai nyari modal gitu, kelamaan. Begini aja nih, tuh nggak ada yang bubar dari tadi, lihat aja. Dari tadi nggak ada yang pulang, gue lihat tuh. Kena aja gue bohongin. Terus ini terus. Ambil aja batu timpain kemari. Makanya saya ngajarin sama adik-adik saya begitu. Ada masing-masing likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Nggak sama abang. Kalau pengen zikir bari nangis jangan ngundang saya. Kalau ada selesai acara mau muhasabah, saya turun. Kalau muhasabah ada saya nggak jadi sedih. Udah berapa kali saya dulu diundang. Zaman majlis zikir banyak tuh. Saya bilang sentar belakangan masuknya. Dimasukin duluan ya nggak jadi nangis. Membiang keelok ada di situ. Pernah ibu kejadian habis zikir saya nggak masuk, begitu saya masuk juga saya iseng bernangis orang, ya Allah, emang banyak utang kali, jadi husuk banget romannya, emang urusannya banyak. Ya Allah, dengarkan hambamu ini, ya Allah. Dalam hati gue, emang Allah budeg apa? Pakai teriak-teriak, udah aja terus gitu. Begitu selesai pada zikir saya begini dong ibu, nggak jadi nangis pada dia, gara-gara ngeliat muka saya biang kerok. Berketawa aja. Jadi masing-masing ada bagiannya. Kiai bagian ngajarin, guru ngaji ada, guru kitab ada, fikihnya ada, nahwu sorobnya ada, kiroatnya ada, masing-masing. Nah kalau saya yang bagian ngacak-ngacak dah. Nah, yang benerin kiai, yang ngerusakin saya. Iya kalau bener semua kapan rusaknya? Abang nih modelnya. Kalau kita hitung bang, dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Bener sama jelek bisa jadi banyakan jeleknya. Ya. Tuh, bini abang kan yang ngomong. Emang udah tahu lakinya kagak ada benernya sampai sekarang. Kurang mulu bagiannya, bener. Kira-kira begitu abang. Yang tahu dosa kita ya kita. Makanya dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir nyaris semua dosa kita pernah kerjain. Terus gimana? Apa diampunin? Diampunin. Setinggi-tingginya dosa kita udah segunung. Di atas gunung masih ada pengampunan Allah. Jadi jangan takut. Dosa kita nggak diampuni. Dosa kita udah seluas lautan, lautan masih kekuasaan Allah. Dosa yang paling berat yang menyekutukan Allah. Dosa yang paling berat menyekutukan Allah. Udah Allahu Akbar masih ngerokok aja beledug. Sampai imam Assalamualaikum warahmatullahi masih beledug. Itu yang gede mah bang. Kalau salah di tangan, cuci tangan bersih nggak? Bersih nih, tangan kita kotor abang, cuci tangan kira-kira bersih nggak? Kan dosanya di tangan tuh, gampang ya. Kita kira-kira nginjek tokai ini kita cuci bersih nggak? Selesai. Dosa kecil mah gampang istighfar. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan jadi gede. Kita dulu kecil nggak? Kecil. Sekarang udah gede nggak? Gede. Dosa juga begitu bang, ngikutin kita. Mari kecil-kecil kita kumpulin, lah gede sekarang. Ya nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa besar kalau kita hajar tiap hari habis-habisan nama istighfar.
Makanya orang tua kita selesai sholat ngajarin jangan bubar, duduk dulu, istighfar banyakin. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak ngaruh. Pangkat jabatan kita punya enggak. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada orang nggak sembahyang nggak ngaji, kok masuk surga? Bisa aja urusan Allah. Cuman kita kapan pahalanya biar kelihatan. Yang sembahyang juga habis acak-acakan kemana-mana. Makanya kita ukurannya bang, kalau kita mau kodoin berapa banyak kodok kita nggak berhenti-berhenti. Utang kita nggak tanggung-tanggung. Persoalan yang paling penting nanti di akhirat, yang paling ditanya pertama kali kita di sono itu urusan sembahyang. Makanya sampai sekarang aja bang, nggak usah abang dah, saya juga masih bolong. Coba dah kira-kira membayang maghrib, duit 2 miliar suruh ambil. Kalau kita maghrib kita sholat dulu, udah diambil orang. Kira-kira kita nggak ngejar duit dulu apa sembahyang dulu? Sama po, sama gue juga begitu. Kalau gue takut gue nggak kebagian. Itu otak kita masih begitu. Sebenar-benarnya kita ya kita masih belum orang soleh. Gue nggak tahu kalau ini sih emang sering dia maulid nih. Aduh tiap hari ditabokin, tabok aja terus, nggak apa-apa, nggak bakal ditangkap polisi. Terus ntar kita dibimbing, mulu dan mulu, ngaji mulu, mending bisa ngaji aja terus, ntar Allah kasih bisa. Man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nih nggak tahu, ngaji aja terus, ntar Allah kasih tahu. Dah, saya mau bagi hadiah buat teman-temannya Surya. Mana teman kamu? Sini sayang. Aku mau bagi duit. Siapa yang berani maju 3 orang? Kemarin ada duit sampai busuk nggak kepakai. Anjing gayanya anjing ya. Ayo, sini sayang. Nah, nih sini. Nih adik-adik pinter ini, kalau nggak ada anak-anak kita besok kita mau jadi apa? Maaf ya, maafin ya. Guru, kakak maafin ya. Sini, sini. Oke, ada lagi nggak no yang gede no? Yang gedean. Siapa Yakub? Siapa? Yuda. Oke, Yuda. Oke. Wah, Yuda. Oke, namanya siapa Adek? Ayu. Ayu. Ayu kelas berapa? 3. Kelas 3. Kenal sama Surya kenal? Kenal. Kenal. Oke, ucapin ya selamat buat Surya. Selamat buat Surya. Oke, kamu namanya siapa? Sauki. Sauki, umur berapa? 6. 6? 7. 7. Besok udah 8 dong. Ya. Ya, oke, Sauki umur 7 tahun, kelas berapa sayang? TK. TK, ngajinya udah Iqra belum? Udah, pinter. Kamu namanya siapa? Sahal. Apa? Sahal. 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 Kelas berapa Sahal? 3. Kelas 3. Oke. Sahal kelas 3, kelas 1 enggak apa-apa. Ntar, nih Yuda, Om mau kasih duit. Oke. Ya. Kelas berapa? Kelas 3, kelas 1, kelas 3. Ngajar. Yuda ukurannya ngajar udah. Oke. Yuda umurnya berapa? Umurnya 9. Hah? 9. Oke. Yuda tahu ini duit berapa namanya? 50 ribu. Warnanya? Biru. Biru. 50 ribu warnanya? Biru. 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 Oke, sekarang saya mau ajak yang pinter ngomong, saya kasih. Bilang ini biru ya, 50 biru. Hitung dari 1 sampai 10. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru ya. Ini 50 ribu. Warnanya biru. Oke, siapa namanya sayang? Ayu. Ayu. Oke, Ayu bisa ya. 50 ribu warnanya biru. Hitung 1 biru, 2 biru, 3 biru. Nanti kamu ya. Ya. Oke. Siap. Oke. Maju dikit. Kamu perhatiin. Oke, tuh 2 3 sampai 10. 1 biru, 2 biru. Tuh 2 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 8 Lagi 1 lagi. Tuh 2 3. 1 ribu. Tuh 1 biru. Tuh 2 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Pintar. Pintar. Oke, ntar aku kasih.
Siap? 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru. Ya. 1, 2, 3. Oke. Lama. Oke. Biru, biru. Ya, 1. Oke. Ya, 1 biru ya kan. 1, 2, 3. Ayo, oke, istirahat dulu dengerin ya sayang, ntar gantian. Oke, nggak apa-apa jangan. Ayo, kamu sekarang 1 biru, 2 biru, 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5.000. Biru. Sinian. 1, 2, 3, ayo. 1, 2, 3, konsentrasi. 1, konsentrasi dulu. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5.000. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru. Yuk yang jelas. Ntar dikasih nih lumayan. Tuh, ada masih banyak nih. Kemarin di kolong banyak pada busuk. Yuda ntar belakangan. Yuda geser dulu situ. Ingetin 1 biru, 2 biru. Awas nggak bisa loh. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5.000. 5 biru. Iya, 5 biru. Lu jangan girang aja loh. Oke, istirahat dulu. Nih, kasih Yuda sekarang. Yuda konsentrasi. 1 biru, 2 biru. Ntar dulu. Oke, ya. Siap, tarik napas. 1, 2, 3. Biru. 1 biru, 2 biru. Yang enak. 1, 2, 3. Biru. Sampai 10. 1 biru, 2 biru, 3 biru, sampai 10. 1, 2, 3. Biru. Malah ngatain gua, bibir lu gitu. Nggak apa-apa, ini namanya kita nyenengin karena sahabat kita, kawan kita udah dihitan ya. Kamu udah dihitan belum? Udah. Kamu juga? Udah. Udah. Yang benar. Coba lihat. Udah dihitan udah. Waktu disunat umur berapa tahun? 6. 6 tahun. Yang dibuang apanya? Bijinya. Di mana-mana kalau yang sunat dibuang ujungnya. Kalau yang dibuang apa? Kulitnya. Ya kulitnya. Tadi yang dibuang apanya? Kalau yang dibuang bijinya itu bukan disunat, dikebiri. Oke, kamu masih sekolah? Ngaji, cakep. Udah ikro berapa? 1. Wah, luar biasa. Saya tanya, sebelum huruf A, abis ba, sebelum huruf ba, huruf apa? C. Ada bapaknya nggak? Marah nggak bapaknya? Ada bapaknya nggak? Ada, ini nggak marah nggak? Abis kan ada alif, ba, ta. Oke, saya tanya sekarang, sebelum huruf ba, huruf apa? Sa. Nggak apa-apa, ya. Jadi tetangga saya malah nggak tahu, karena berarti dia ngaji, kamu ngaji. Tetangga saya nggak ngaji, ditanya sebelum huruf ba apa dek? Ciluk. Karena coba sebelum ba huruf Ba. sebelum ba berarti Ba. Ta. abis ta, abis ta, Sa. abis sa. Oke. Ya terserah lu dah. Makanya ntar gue bagi gocap mah. Ya, oke. Ini adek pinter. Sekarang ngaji. Ya, ikutin saya. Sambung. Namanya sambung ayat. Ya, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Terusin. Oke. Ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Wasolli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Cakep. Oke, coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. Lam lalit walam yulat walam yakul kufuwan ahad. Cakep. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, ikutin ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cakep. Qul a'udzu birabbin nas, Malik nas, malikin nas, Malik nas, ilahin nas, Malik nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu nas, minal jinnati. nas. Nggak apa-apa. Ntar lama-lama pinter ya. Lama-lama pinter. Qul a'udzu birabbin Nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi suduri nas, minal jinnati. nas. Cakep, nggak apa-apa, ya. Oke. Ini berapa? Belum. Nah, itu namanya permainan. Sekarang saya pengen ngelatih kecerdasan. Kalau saya bilang burung begini, burung, tangannya coba, ayo. Burung. Oke. Ya, ular, tangannya gini. Ular. Oke. Bebek, kalau bebek gini. Bebek. Dua tangannya. Ya. Oke. Ingat. Burung. Oke. Ular. Bebek. Dua tangannya. Bebek. Oke. Ya nggak apa-apa Surya ya. Ini kado dari Surya, ntar aku kasih ya. Siap? Bebek. Burung. Burung mana burung? Ular. Siap? Bisa? Oke deh. Coba. Burung. Ular. Bebek. Oke, coba kamu sekarang. Burung. Bebek. Bebek mana bebek? Yuk kita ke belakang nyari bebek yuk. Bebek. Bebek yang keras. Burung. Ular. Oke, siap. Tuh 2 3. Bebek. Bebek mana? Bebek. Ular. Biarin dulu. Ular. Burung. Itu bebek. Oke. Nih, sekarang nih. Tuh 2 3. Bebek. Bebek. Burung. Ular. Bebek. Burung. Oke, siap. Oke, Yuda siap-siap. Yuda bisa? Ah, pinter Yuda juga. Kasih tahu, aku bukan orang sembarangan. Aku tahu mana itu bebek. Oke. Tahu kan? Mana bebek? Bebek. Tuh 2 3. Bebek. Terus bebek. Terus bebek.
Terus. Lo gocap mau capek. Burung ngeburung. Burung ngeburung. Ular. Bebek. Oke? Hah? Oke enggak? Oke. Aus enggak? Enggak. Mau gocap? Hah? Mau. Udah pernah megang duit gocap belum? Belum. Tangannya mana? Dah. Udah pernah megang duit gocap belum? Belum. Udah. Ya ngapain minta orang udah? Ya, tar. Kamu udah pernah megang duit gocap belum? Belum. Belum. Oh ya berarti nggak usah. Ntar habis. Oke, nih kamu. Nah. Nih kamu melintir aja kamu. Ini doyong kayak mabok cubung. Nih ya bilang nah salim sama Surya, salim bilang terima kasih, salim sayang, salim ya, terima kasih ya, salim ya, dah ya, makasih ya, dah ya. Ya, oke. Ya, makasih ya. Makasih. Yuda mana Yuda? Yuda udah belum? Yuda belum? Belum. Mau nggak? Mau. Oke, kali lagi. Ya. Ini ya. Nggak diambil nggak mau? Ya ambil lo kan udah diginiin, tadi nggak mau. Foto dulu. Oke, kenang-kenangan. Oke, tangannya dong, tangannya gini. Tangannya. Oke, kira-kira aja lupa nggak dia sama duit nih. Ya, oke, foto lagi. Oke, yang banyak fotonya. Foto dulu. Oke, siap. Dah. Kenapa? Oh, ingat. Udah dikasih belum? Belum. Oh belum? Foto lagi coba. Ya mantap. Gini. Wih, oke. Nah, namanya siapa? Yuda keren, gagah. Mudah-mudahan juga sehat terus. Oke? Hah? Amin, bukan Amim. Amin. Cakep. Mamanya ada? Ada. Papanya ada? Ada. Salam ya. Ya. Doain gitu biar Yuda jadi orang keren. Mantap. Jempolnya mana? Oke, tuh ada kamera tuh. Yuk kita ayo matanya ke situ matanya. Oke, buat contoh catering ya. Berdua kita ya. Dah, Yuda makasih, salim sama Surya, salim. Terima kasih sama mamanya juga. Wah. Udah gocap pulangin dah. Luar biasa. Nah, wah kenceng banget, kenceng banget ya, makasih. Maafin ya, kita menghibur ya, biar senang ya. Bilang terima kasih sama Surya, terima kasih. Ya, sama Papa Surya, terima kasih. Makasih. Biar berkah. Biar banyak duitnya. Biar banyak duitnya. Gitu. Oke. Sama Papa Surya makasih bilang. Terima kasih. Besok bagi lagi ya. Ya. Ya, makasih Yuda, makasih. Waduh, langsung jauh jalannya dia. Ya, nggak ada tujuan lain. Saya pengennya adik-adik kita senang, Ibu ya. Bukan maksud lain, nggak ada. Yang penting adik-adik kita girang, senang. Harapan kita supaya tambah barokah. Adik-adik kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita nggak tahu ada rahasia Allah. Hari ini kita anggap biasa, bisa saja besok jadi adik-adik kita yang luar biasa.
Kita berharap begitu juga kita. Hari ini kita masih biasa, mudah-mudahan kalau kita direndahkan orang serendah-rendahnya, bisa jadi itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Kita nggak tahu rahasia Allah, di balik musibah masih ada hidayah. Ya, mudah-mudahan ibu, seberat apapun kita dapat musibah, Allah masih berikan kita hidayah. Amin. Dah malam hari ini karena udah malam, kita bareng-bareng ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng-bareng kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billahil. Nah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, besar-besar tapi yang maha besar hanya Allah. La haula wala quwata, kata guru saya, itu punya kita. La haula wala quwata, itu punya kita. Apa itu? Nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada apa-apanya kita, illa billah, kecuali izin Allah. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan keberkahan kepada Bos Hadi beserta keluarga. Allah berikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita semua yang hadir kumpul di sini. Yang di sebelah kiri saya asatidz, para panitia, bajunya keren-keren, ganteng-ganteng, nggak beda jauh jahitan sama jahitan saya. Dia beli bukan dibagi. Alhamdulillah berkah semuanya kumpul pada malam hari ini. Kita bisa pakai baju yang rapian dikit, dan mudah-mudahan semuanya kita besok gantian. Kita juga bisa punya baju baru juga. Nggak tahu besok beli di mana. Nah, mama saya, ibu-ibu saya, wabil khusus abang saya, kakak saya, maafin ya. Yuk bareng-bareng, apapun yang kita niatkan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi taala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal istadzina wa ila arwahi jami' ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, emaknya emak kita, kita ingetin biar kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Siapa orang yang doain ma bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal dikirimin Fatihah juga sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kita doain orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, dan kita semua mendapat barokahnya, karomahnya dari orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. MC mana? Ya, doanya sama Kiai. Ya, ada. Oke, dah itu aja. Saya kan dibayarnya ceramah doang. Jadi doanya sama guru saya. Kiai saya. Ya, Bos Hadi makasih, nggak ada tujuan lain, kita bercanda pengen ramai. Ya, Bang Surya selamat, sukses, dan alhamdulillah udah punya bentuk yang baru. Ya, mudah-mudahan makin klimis, makin licin. Ya, ya berkah, jadi anak yang soleh, pinter. Ya, dan ke depan adik-adikku sayang dan juga teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan buat kita semuanya. Emak saya, ibu saya, teteh saya, empok saya, semuanya, abang-abang saya, jangan ada dosa di antara kita. Kalaupun ceramah saya kurang berkenan, ya ikhlasin aja. Emang udah begitu caranya. Ceramahnya begitu, ngomongnya begitu, bayunya begitu, jalannya begitu, ya emang udah begitu. Ya ceramahnya begitu, didengerinnya begitu, ya emang udah begitu. Ya punya suami yang udah begitu, dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Jangan marah ibu, emang dapatnya udah begitu. Nah begitu aja biarin. Ya jangan pusing-pusing, cari amannya aja semuanya. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa akan diserahkan kepada
MC kembali. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita semua dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di tempat Bos Hadi, kita kumpul di acara khitanannya abang kita Bang Surya, adik kita Bang Surya. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah berikan kita pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Barokah ala kulli hal. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.